Oke, materinya kali ini akan bahas tentang materi dasar logaritma ya. Kita lihat beberapa sifat atau mungkin definisinya terlebih dahulu yang sudah ada di file yang sudah dibagikan. Oke, yang pertama definisinya. Definisinya ini bentuk umum ya. Logaritma itu bentuk umumnya adalah log x ya. Nah, di mana a-nya ini adalah bilangan dasar, ya. X-nya adalah numerus, gitu ya. Nah, bilangan dasar yang ditentukan di logaritma ini ya, nilai A-nya ini harus ada di antara 0 sampai 1. Nah, tapi 0 dan 1 nggak boleh ya. Ada di antara 0 sampai 1 atau A-nya lebih besar dari 1. Ya, artinya A ini harus bilangan positif, ya, bilang positif tapi tidak boleh sama dengan 1. Kemudian untuk numerus syaratnya hanya 1. Ya, harus lebih besar dari 0 atau positif, gitu ya. Nah, jadi A-nya ini bilang pokok, X-nya ini numerus, kemudian N-nya adalah hasil logaritma. Nah, bentuk X sama dengan A pangkat N yang tadinya kita udah belajar tentang materi eksponen. Nah, ini bisa kita ekivalen bentuknya menjadi A log X sama dengan N. Atau A pangkat N sama dengan X. Ya gitu. Jadi bisa dikembalikan lagi ke dalam bentuk eksponen, atau eksponen bisa dikembalikan ke dalam bentuk persamaan logaritma seperti ini. Oke, ini tentang definisinya. Kemudian kita lanjut ke sifat-sifat dasar dari logaritma. Nah, di sini dikenakan ada 10 kurang lebih ya. Nah, 10 dari sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah penjumlahan. Nah, jadi yang namanya logaritma ini bisa dijumlahkan asalkan bilangan dasarnya sama. Gitu ya. Bisa disederhanakan, bilangan dasar sama, maka sifatnya menjadi perkalian. Jadi A log X tambah A log Y, maka kita tinggal kali numerusnya. Jadi X kali Y. Kalau penjumlahan menjadi perkalian, nanti dengan bilangan dasar yang sama juga, pengurangan akan menjadi pembagian. Nah, ini untuk melihat sifat atau rumus matematika, ada baiknya kita melihatnya dari dua arah ya, dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri juga. Ya. Ada kalanya nanti soalnya dari kiri diminta ke kanan, ada kalanya dari kanan diminta ke kiri. Ya, gitu. Kemudian sifat yang ketiga adalah pangkat dari numerus ini bisa kita pisahkan dari logaritmanya. Ya, jadi A log X pangkat N jadi N dikali A log X, gitu ya. Nah, jadi pangkatnya bisa dipindah. Demikian pula kalau seandainya kita punya ya baik di bilangan dasar maupun di numerus ini memiliki pangkat yang sama. Nah, bilangan dasar pangkatnya M, numerus pangkatnya M juga, maka menjadi M per M sebenarnya. Jadi pangkatnya bisa dihilangkan, ya gitu ya. Atau secara umum kalau seandainya kita punya bilangan numerusnya pangkat M, bilangan dasarnya pangkat N, maka bisa menjadi M dibagi N. Pangkat numerus dibagi dengan pangkat bilangan dasar. Jadi M per N. Ya, bentuk sederhana seperti ini. Kemudian kalau ada juga bentuk perkalian dari logaritma, ya, di mana numerus dari logaritma yang pertama sama dengan bilangan dasar dari logaritma yang kedua. Ya, nyambung. Jadi A log X kali X log Y. Maka hasilnya jadi A log Y. Ya, jadi numerus yang tengah ini habis. Yang keenam sifatnya adalah A log X. Nah, ini bisa dijadikan pembagian. Ya, jadi A log X sama dengan log X per log A, di mana bilangan dasarnya sama. Ya, sama-sama P. Gitu ya. Kalau kita pengen rubah jadi sama dengan C juga nggak jadi masalah. Jadi C log X per C log A juga nggak jadi masalah. Asalkan memenuhi sifat bilangan dasar tadi ya. Harus positif dan tidak boleh satu. Nah, sifat yang ketujuh A log X. Nah, apabila kita pengen tukar posisi antara bilangan dasar dengan numerus, maka jadi 1 per. Ya, A log X sama dengan 1 per X log A. Sifat yang selanjutnya adalah A log A, ya, bilangan dasar dan numerus sama, maka hasilnya 1. Kemudian bilangan dasar berapapun yang memenuhi syarat, kalau numerusnya 1, maka hasilnya 0. Ya, karena kalau misalnya kita perhatikan, di eksponen A dipangkatin 0, ya, A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, gitu ya, sama. Kemudian ini A log A pangkat N, ya, hasilnya adalah N. Ya, contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita punya 2 log, ya 2 pangkat 7, hasilnya 7. Gitu ya. Oke, ini sifat-sifat yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal kali ini ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Kita coba mulai soal nomor 1, kita lihat. Oke.
Soal nomor 1 ini kita diberikan eksponen. Untuk eksponen 3 pangkat A sama dengan B. Nah ini bentuk ini akan sama dengan yang tadi logaritma ya. Kalau misalnya kita punya 3 log A sama dengan B, maka kita bikin jadi 3 log B ya sama dengan A. Kalau kita kembalikan jadi 3 pangkat A sama dengan B. Ya, 3 pangkat A sama dengan B. Nah, maka kalau kita perhatikan jawaban yang di sini yang sesuai adalah yang opsi A ya. Opsi A. Ini untuk soal nomor 1 ya, masih dasar aplikasi dari sifat yang pertama masalah atau yang definisi tadi. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kita lihat soal nomor 2. Dengan cara yang sama. Kalau tadi dalam bentuk huruf. Nah, sekarang dalam bentuk angka. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Ya, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kalau dinyatakan dalam bentuk sama logaritma, ya, maka akan menjadi bilang dasarnya 2 log hasil dari pangkat ini 64 sama dengan pangkat dari bilang dasar, pangkatnya 6. Ya, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Maka kita pilih opsinya yang sesuai adalah yang C ya. Yang C, yang B, sorry. Yang B ya. Itu untuk soal nomor 2. Nah, 1 dan 2 sama, hanya bedanya nomor 1 tentang menggunakan huruf, nomor 2 menggunakan angka. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, kita diberikan dua informasi. Yang pertama A pangkat X sama dengan Y, yang kedua A log B sama dengan X. Maka kesimpulannya seperti apa? Kita bisa merubah ya antara informasi pertama jadi bentuk logaritma atau informasi yang kedua kita jadikan eksponen, gitu ya. Jadi ada 2. Nah, katakanlah yang bentuk yang pertama ya, A pangkat X sama dengan Y, kita nyatakan dalam bentuk logaritma, maka akan kita peroleh A bilang dasarnya log hasil dari eksponen adalah Y. Nah, ini sama dengan pangkat dari eksponen. Nah, ini informasi yang pertama bentuknya A log Y sama dengan X. Nah, informasi yang kedua A log B sama dengan X. A log B sama dengan X, gitu ya. Maka apabila kedua persamaan ini kita tuliskan, jadi yang pertama X karena sama dengan X nih kan. X sama dengan X. X yang pertama adalah A log Y. X yang kedua adalah A log B. Nah, sama-sama A log di sini kan. Nah, kalau A lognya kita hilangkan, dapatlah informasi Y sama dengan B. Ya, Y sama dengan B atau B sama dengan Y. Ya, maka kita pilih opsinya untuk soal nomor 3 nih, B sama dengan Y atau Y sama dengan B di opsi yang C. Ya. Jadi boleh kita nyatakan eksponen jadi logaritma atau logaritma kita rubah dalam bentuk eksponen. Ya. Nanti hasilnya akan sama. Itu untuk soal nomor 3. Kita lanjut ya ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Kita lanjut dulu. Nomor 4. Informasinya 3 log 9 sama dengan B. Nah, pertanyaannya berapa nilai B log 32? Dari informasi yang diberikan ya, 3 log 9 sama dengan B atau B sama dengan 3 log 9 ya. 9 ini kan kita bisa nyatakan dalam bentuk 3 pangkat juga, 3 pangkat 2. Ya, maka dapatlah B-nya 3 log 3 pangkat 2, maka hasilnya kan 2 ya, seperti informasi sifat nomor 10 tadi ya. Nah, maka dapatlah B sama dengan 2. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang ditanya. Pertanyaannya adalah B log 32. Mari kita sudah dapat B-nya adalah 2. 2 log 32 jadikan 2 pangkat. Jadi 2 pangkat 5 ya, 32. Maka kita peroleh nilainya adalah 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5.
ya, seperti sifat nomor 10 tadi. 2 log 2 pangkat 5 adalah 5. Oke. Maka untuk soal nomor 4 ini kita pilih opsinya yang E ya. Oke. Oke, jadi di informasi pertama kita disuruh untuk mencari berapa nilai B. Nanti nilai B ini disubstitusikan ke bagian yang ditanya, ya, B log 32. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oh, agak panjang nih. Ya. Oke, kita akan kerjakan soal nomor 5. Ingat ya, kita akan gunakan sifat yang berbentuk A pangkat N log A pangkat M. Ya. Kalau seandainya bilangan dasar dengan nomor sama-sama A pangkat, maka hasilnya adalah pangkatnya ini. M dibagi N. Gitu ya. A log N log A pangkat M, maka hasilnya M per N. Oke, kalau kita perhatikan di soal yang diberikan ini, yang ditanya ini, 9 log 27 sama-sama kita bisa jadikan pangkat dengan bilangan dasar yang sama ya. 9 ini kita bisa jadikan 3 pangkat 2. Ya, 27 bisa kita jadikan 3 pangkat 3. Ya, ditambah. Oke. Kemudian ini 2 dikali 6 log. Nah, 6 ini kan 6 pangkat 1 katakanlah. Log 6 akar pangkat 6 dari 6. Jadi 6 pangkat 1 dikali 6 pangkat akar 4 berarti 1 per 4. Dikurang log 0,01. 0,01 ini bisa dibikin 10 pangkat. Ya, 10 pangkat. Nah, ini kan 1 senilai dengan 1 per 100 ya. Nah, berarti 1 per 10 pangkat 2. Jadi 10 pangkat min 2. Nah, bilangan dasar kalau bilangan logaritma kalau seandainya bilangan dasarnya nggak ditulis berarti bilangan dasarnya adalah 10. Ya. Oke, yang terakhir adalah ditambah 0,1. 0,1 kan 1 per 10. Ya. 1 per 10. Nah, ini senilai dengan 10 pangkat min 1. Ya, log 100. Log 100 bisa dijadikan 10 pangkat 2. Nah, ini. Oke, kalau kita perhatikan dari sifat ini, A pangkat N log A pangkat M jadi M per N, maka ini menjadi 3 pangkat log 3 pangkat jadi 3 per 2 ya. 3 per 2. Ditambah 2 kali, nah ini 6 pangkat 1 log. Nanti jadikan satu kesatuan, 6 pangkat berapa nih? 6 pangkat 1 tambah 1/4 ya. Jadi sama aja 5 per 4. Oke, kemudian dikurang. Ini 10 log 10 pangkat min 2. Ini 10 ini artinya 10 pangkat 1. Log 10 pangkat min 2. Berarti min 2 per 1. Ya, min 2 per 1. Ya, untuk ini. Kemudian ditambah oleh 10 pangkat log 10 pangkat. Jadi hasilnya adalah 2 dibagi dengan min 1. Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal menyederhanakan ya. Jadi 3 per 2. Ditambah 2 kali, nah ini belum kita cari hasilnya berapa. 6 pangkat, log 6 pangkat jadi pangkat yang kita ambil 5 per 4 per 1 atau langsung aja 5 per 4. Min dari min 2 adalah plus 2 ditambah 2 bagi min 1 min 2. Nah ini habis ya. Oke, ini habis 2 bagi min 2 sehingga kita tinggal ini saja ya. Jadi 3 per 2 ditambah 2 dengan 4 kita coret ya. 2 5 per 2 ya. Oke, maka dapatlah 3 per 2 tambah 5 per 2 adalah 8 per 2 ya, atau sama dengan 4. Ya, jadi hasil dari soal nomor 5 adalah 4 ya, maka kita pilih opsinya yang B untuk soal nomor 5. Jadi di soal nomor 5 ini kita hanya menggunakan satu sifat, yang sifat A pangkat log A pangkat. Nah, sifat ini yang kita ambil. Oke, itu soal nomor 5 dan pembahasannya. Kita lanjut ya. Soal nomor 6. Ya.
Oke. Untuk soal nomor 6 masih sama ya, kita masih menggunakan, sepertinya masih menggunakan sifat yang sama, A pangkat N log A pangkat M ini menjadi M per N. Karena kalau kita perhatikan di sini bilangan dasarnya bisa jadikan sama ya, kalau dijadikan pangkat. Ya, pertanyaannya adalah 1/3 jadi 3 pangkat min 1. Ya, 3 pangkat min 1 log 9. 9 ini kan 3 pangkat 2. Nah, udah terlihat ya, ini hasilnya 2 dibagi min 1. Kemudian dikurang 9. 9 dikali hasil log ini, 8 log 16. 8 dengan 16 sama-sama bisa dijadikan bilangan pangkat ya. Dengan bilangan dasarnya 2. 8 2 pangkat 3 log dari 16. 16 jadi 2 pangkat 4. Ini ya. Nah, untuk yang pertama kalau kita hitung menggunakan sifat ini jadi 2 per min 1 dikurang 9 kali, nah ini 2 pangkat log 2 pangkat jadi 4/3 ya, 4/3. Nah, 2 dibagi min 1 hasilnya minus 2 dikurang, nah 9 dengan 3 bisa kita coret ya, hasilnya 3 ya, 9 bagi 3 jadi tinggal 3 dikali 4 12. Nah, maka hasilnya adalah min 2 dikurang 12 berarti min 14 ya. Jadi untuk soal nomor 6 hasilnya adalah minus 14 ya. Jadi nomor 6 masih sama menggunakan sifat A pangkat log A pangkat ya. Oke, itu untuk soal nomor 6. Jadi jawaban yang kita pilih adalah yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Soal nomor 7. Oke, soal nomor 7. Oke, di soal nomor 7 kita menggunakan sifat yang lebih sederhana ya. Kita menggunakan A log A pangkat ya. A pangkat M katakanlah ya. Sebenarnya juga pangkat juga nih, pangkat 1 ya. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan A log A pangkat M, hasilnya adalah M ya. Kalau kita gunakan sifat tadi berarti M per 1 sama aja hasilnya ya. Nah, jadi 2 log tambah 2 log tambah 2 log tambah 2 log ini boleh kita jadikan 1 ya, menggunakan sifat penjumlahan log. Bisa juga ini kita cari hasilnya atau nilai 1 per 1. Contoh 2 log 1. 2 log 1 ini kan jadi 2 log 2 pangkat. 1 ini kan 2 pangkat 0 ya. Kemudian 2 log 2. 2 ini adalah 2 pangkat 1. Tambah 2 log 4. 4 jadikan 2 log 2 pangkat 2 ya, ditambah 2 log 8. 8 kita bisa jadikan 2 log 2 pangkat 3 gitu ya. Kemudian 2 log 16. 2 log 16 bisa jadikan 16 ini 2 log 2 pangkat 4. Nah, maka kalau seandainya kita lihat dari sifat ini A log A pangkat M hasilnya M, maka 2 log 2 pangkat 0 hasilnya adalah 0. 2 log 2 pangkat 1 hasilnya 1. 2 log 2 pangkat 2 hasilnya 2. 2 log 2 pangkat 3 hasilnya 3. Terakhir 2 log 2 pangkat 4 hasilnya 4. Ya, maka apabila kita jumlah jadi 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Ya, maka untuk soal nomor 7 jawabannya 10 dan kita pilih opsinya yang E ya. Oke, jadi nomor 10 kita hanya menggunakan sifat A log A pangkat M ya, hasilnya adalah M. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Oke, kira-kira sifat apa yang kita manfaatkan untuk membahas soal nomor 8 ya. Untuk soal nomor 8 kalau kita perhatikan bentuknya, kita akan gunakan sifat definisi tadi ya, sifat yang pertama. Jadi kalau kita punya A log B sama dengan C katakanlah ya, maka B akan sama dengan A pangkat C gitu ya, A pangkat C. Nah, ini sifat ini akan kita terapkan di soal nomor 8. Oke,
Oke, kita gunakan di sini. Jadi ini A log B, katakanlah ini B-nya. Jadi A log B sama dengan C. Maka dapatlah B-nya ini sama dengan, jadi 2 log X B sama dengan 2 pangkat 1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan hilangkan log lagi dengan menggunakan A log B lagi. A log B sama dengan C, maka B ya sama dengan 2 pangkat 2. Ya, 2 pangkat 1 kan 2, jadi 2 pangkat 2. Nah, ini. Maka dapatlah nilai X-nya sama dengan berapa? 4 ya harusnya ya. Oke, 4. Nah, di sini nggak ada nih. Ya. Ya, bikin aja Alfi sendiri ya, F sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya adalah 4. Itu soal nomor 8. Ya, jadi nomor 8 ini hanya menggunakan sifat dasar ya, paling dasar, yaitu A log B. A log B sama dengan C, maka B sama dengan A pangkat C. Kalau kita kembalikan lagi ke dalam soal, X-nya 4, 2 log 4 kan 2 ya. 2 log 4 2, kemudian 2 log 2 1. Ya, sesuai ya. Oke, itu soal nomor 8. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Oke, sifat apa yang kira-kira bisa kita manfaatkan untuk menjawab soal nomor 9 ya. Oke, kalau kita perhatikan 3 log 36 tidak bisa menjadikan 3 pangkat ya, 3 pangkat bilang bulat, jadi nggak bisa ya. Jadi untuk soal nomor 9 ini kita gunakan sifat penjumlahan logaritma dengan bilangan dasar yang sama ya. Jadi A log B tambah A log C ini jadi perkalian, jadi A log B dikali C. Nah, sifat inilah yang akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 9. Oke. Jadi nomor 9 ini sama dengan ya, sama dengan karena bilangan dasarnya semuanya sama 3, maka jadilah 3 log perkalian dari numerusnya 36 ya dikali 6 dikali 1/8. Nah, seperti ini. Oke, ini kalau kita sederhanakan menjadi 3 log berapa? Oke, coba kita coret ya, bisa dibagi gak ya? 36 atau 6 lah ya, 6 dibagi 8 masing-masing bisa dibagi 2 ya. Jadi 3 dan 4. Nah, 4 juga dengan 36 bisa dibagi nih ya, sama-sama bisa dibagi 4 ini menjadi 9. Oke, jadi ternyata ini 3 log 9 kali 3. Nah, 9 kali 3 ini sama dengan 27 ya, 27. Nah, karena bilangan dasarnya 3, maka numerusnya coba kita jadikan 3 pangkat. Ya, 27 ini 3 pangkat 3. Maka sesuai dengan sifat A log A pangkat M sama dengan M, maka ini hasilnya adalah 3. Oke, ya, jadi untuk soal nomor 9 kita jawab atau kita pilih opsinya adalah yang C. Oke, ya, ini untuk soal nomor 9. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 10 ya. Kalau nomor 9 ini kita gunakan sifat penjumlahan 2 logaritma dengan bilangan dasar yang sama. Nah, kita lihat nomor 10 itu apakah soal pengurangan ya. Kita coba lihat dulu nomor 10. Oh, masih tentang penjumlahan ya. Jadi sama menggunakan sifat yang tadi. Ya, kita masih menggunakan sifat yang tadi. A log B ditambah A log C ini akan menjadi A log B dikali C. Jadi kita gunakan seperti ini. Ya. Oke, jadi karena bilangan dasarnya semuanya 6, 6, 6, maka jadilah 6 log. Nah, numerusnya bisa kita jadikan perkalian. 4 akar 2 dikali akar 3 dikali 54. Ya, seperti ini. Nah, ini menjadi 6 log 4 kali 54 adalah 216 ya. Akar 2 kali akar 3 akar 6. Oke. Ini bisa dijadikan, apakah ini bisa dijadikan 6 pangkat ya? Karena bilangan dasarnya 6 ya. Jadi 6 log 216 bisa dijadikan 6 pangkat ya, 6 pangkat 3. Betul ya. Kemudian
Kemudian akar 6 bisa dijadikan 6 pangkat setengah atau 1/2. Gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan satu kesatuan dengan bilangan dasar 6. Jadi 6 log 6 pangkat. Ya, perkalian pangkat, maka pangkatnya tinggal kita jumlah. 3 tambah setengah, ya 3/2. Atau senilai dengan 7/2. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 6 log 6 pangkat, hasilnya pangkat. Ya, ini pangkatnya 7/2. Nah, 7/2 adalah 3,5. Gitu ya. Lalu 7 bagi 2, 3,5. Nah, maka untuk soal nomor 10 jawabannya adalah 3,5 atau 3,5. Nah, maka opsi yang kita pilih adalah yang E ya, soal nomor 10. Ya, jadi intinya nomor 10 dengan sebenarnya sama ya. Kita menggunakan sifat penjumlahan logaritma dengan bilangan dasar yang sama. Oke, itu untuk soal nomor 10. Kita lanjut ya, masih banyak soal yang harus kita bahas. Kita lanjut soal nomor 11. Oke, soal nomor 11. Oke, diketahui log ditanya log juga nih ya. Nah, ini materi diketahui logaritma. Ya, kita logaritma, ditanya juga logaritma. Oke ya. Nah, ini yang tadi saya bilang kalau seandainya kita mau membaca rumus, ada baiknya jangan dari kiri ke kanan saja. Ya, jadi kita juga baca dari kanan ke kiri. Ya. 2 log 35. Kita tahu tadi bahwa A log B ditambah A log C ini sama dengan A log B kali C. Nah, ini kita gunakan untuk soal nomor 9 dan 10. Ya. Nah, di nomor 11 ini kita baca dari kanan ke kiri. A log BC sama dengan A log B ditambah A log C. Ya, mengapa demikian? Karena kita suruh menyatakan 2 log 35 ini jadikan atau nyatakan dalam bentuk A dan B. Jadi kalau kita perhatikan 2 log 35 ini kan perkalian dari angka-angka 7 dan 5. Nah, jadi ini kita bisa jadikan 35 ini 7 kali 5. Gitu ya. Nah, 2 log 7 kali 5, nah, kita pandang A log B kali C. Maka kita bisa pecah menjadi A log B tambah A log C. Ya, ini kita urai juga jadi 2 log 7 ditambah 2 log 5. Nah, 2 log 7 ini informasinya adalah A. Ya, kemudian 2 log 5 ini informasinya adalah B. Maka kesimpulannya 2 log 35 bisa dinyatakan dalam bentuk A tambah B. Ya, maka opsi yang kita pilih untuk soal nomor 11 adalah yang A ya, A tambah B. Oke ya, jadi saya ulang kembali bahwa kalau kita ingin baca rumus ya, umumnya orang akan baca dari kiri ke kanan. Ya. Tanpa baca dari kanan ke kiri. Nah, kalau bisa kita baca dua arah, kiri kanan, kanan kiri. Ya, gitu ya. Oke, itu ke soal nomor 11. Kita lanjut ya ke soal nomor 12. Oke, nomor 12 dengan nomor 11 sama ya. Diketahui log ditanya log. Oke. Jadi kita punya log 2 ya, log 2 dan log 3. Gak ada bilangan dasarnya, berarti bilangan dasarnya 10 gitu ya. Oke. Ditanya log 600. Oke, gunakan sifat yang sama ya. Jadi A log katakanlah B kali C ini diuraikan jadi A log B tambah A log C gitu ya. Oke, saya ulang saya tulis kembali soal yang ditanya. Jadi log dari 600 gitu ya. Log dari 600 ini bisa dijadikan perkalian dari angka-angka yang tersedia ini. 600 ini kan 6 kali 100 ya. 6 kita bisa ambil dari 2 dan 3. Berarti sama aja log dari 2 kali 3 ya sama dengan 6 dikali 100. Nah, nanti 100-nya gimana? 100-nya kita ambil dari bilangan dasar. Kan bilangan dasar 10. 100 bisa dijadikan 10 pangkat 2. Ya, ini kita uraikan dulu atau kita pecah dengan sifat ini. Nah, dia akan menjadi log ya, log 2 ditambah log 3 ditambah log 100. Nah, gini. Log 2 ya informasinya adalah P. Log 3 informasinya adalah Q ya. Log 100 ini kan bisa dinyatakan dalam bentuk 10 pangkat 2.
bilang dasar nggak ada, berarti dia 10. Ya, jadi 10 log 10 pangkat 2 hasilnya 2. Gitu ya. Nah, maka jawaban yang kita pilih adalah P tambah Q tambah 2 di soal nomor 12. Ya, jadi log 600 dinyatakan dalam terpilih lagi jadi P tambah Q tambah 2. Nah, di sini bentuk tulisannya di opsi adalah 2 tambah P tambah Q. Maka kita pilih opsinya B. Ya. 2 tambah P tambah Q. Oke ya, itu untuk soal nomor 12. Oke, kita lanjut ya untuk soal nomor 13. Oke, soal nomor 13. Nah, ini kita dihadapkan dengan soal penjumlahan ya, dengan bilangan dasar yang sama. 3 log, ya 3 log ditambah 3 log. Oke ya, bilangan dasar sama. Oke, kita masih di seputar A log B tambah A log C ya, masih seperti ini. Maka akan menjadi A log B dikali C ya, sama dengan A log B dikali C. Oke. Nah ini jadi karena penjumlahan jadi 3 log A kuadrat min 4 ya, A kuadrat min 4 dikali 4 tambah A kuadrat, atau boleh juga saya tulis dalam bentuk A kuadrat plus 4 ya. Jadi A kuadrat min 4 A kuadrat plus 4. Nah seperti ini ya, penjumlahan jadi perkalian. Nah kita ingat kembali ya, yang namanya perkalian sekawan ya, A min B dikali dengan A plus B. Nah kalau kita perhatikan sini A, B, A, B, A min B, A plus B. Nah ini akan menjadi bilangan kuadrat dikurang bilangan kuadrat ya, A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi tanpa kita kalikan pelangi ya, jadi kita dapatkan ini hasilnya adalah A kuadrat dikuadratin ya, jadi A 4 dikurang B kuadrat, B nya 4, jadi 4 kuadrat 16. Nah seperti ini ya, jadi hasilnya adalah 3 log A pangkat 4 min 16. Nah, kalau kita perhatikan opsinya di sini adalah yang C ya. Oke, yang C. Oke, jadi nomor 13 kita masih memanfaatkan sifat penjumlahan logaritma dengan bilangan dasar yang sama ya. Kemudian kita harus mengingat kembali tentang perkalian sekawan. Oke, itu untuk soal nomor 13. Kita lanjut ya ke soal nomor 14. Nah, nomor 14 nampaknya kebalikan dari soal nomor 13 ya. Oke, kebalikan dari soal nomor 13. Jadi kalau seandainya saya tulis kembali ya soal yang ditanya ini, pertanyaannya 5 log X kuadrat minus Y kuadrat. Nah ini hasil dari perkalian sekawan tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat. Maka kalau kita faktorkan jadi X plus Y ya dikali X min Y. Nah seperti ini ya. Nah, perkalian dari logaritma kita uraikan, maka akan menjadi penjumlahan. Jadi sini 5 log ya ditambah 5 log. 5 log yang pertama ada 5 log X tambah Y. Nah ditambah 5 log yang kedua adalah X min Y. Nah seperti ini ya. Nah maka untuk soal nomor 14 ini kita pilih opsinya yang sesuai adalah yang D ya, 5 log X tambah Y ditambah 5 log X min Y. Oke ya. Nah, jadi nomor 14 ini kebalikan dari soal nomor 13. Oke ya. Kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, nomor 15. Nah, dari soal-soal sebelumnya belum ada bentuk logaritma dikuadratin. Ya, yang ada numerus dikuadratin, X kuadrat gitu ya. Tapi ini lognya dikuadratin. Ya, bukan numerusnya. Oke ya. Oke, jadi kalau ada soal semacam ini, sebenarnya nih kuadrat dikurang kuadrat. Kita harus pandang terlebih dahulu bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat tadi. Nah, ini bisa difaktor menjadi A plus B ya dikali A minus B. Nah, seperti ini ya. Kita pandang 5 log X ini sebagai A, 5 log Y sebagai B. Ya, maka jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Ini kalau kita faktor, nah kita tulisnya di sini. Langsung kita faktor, maka akan menjadi
A tambah B, A dikurang B. A-nya itu 5 log X, tambah B, B-nya 5 log Y, ya, dikali A minus B. Berarti A-nya 5 log X, dikurang B, B-nya 5 log Y. Nah, ini bagian pembilang jadi seperti ini. Ya, jadi 5 log X kuadrat dikurang 5 log Y kuadrat, nah, bisa difaktor jadi 5 log X tambah 5 log Y. 5 log X dikurang 5 log Y. Ya, kita manfaatkan rumus A kuadrat kurang B kuadrat. Kemudian dibagi oleh 5 log X dikurang 5 log Y. 5 log X dikurang 5 log Y. Nah, kalau kita perhatikan ini sama. Ya, sama persis. Jadi ini bisa kita langsung hilangkan ya. Oke, bisa kita coret. Ya, ini juga. Gitu ya. Maka hasilnya tersisa di sini sama dengan 5 log X tambah 5 log Y. Nah, ini bentuk sederhananya. Nah, ini bisa disederhanakan lagi dengan sifat yang di awal tadi ya. 5 log X tambah 5 log Y dengan bilangan dasar yang sama-sama 5, maka akan menjadi perkalian ya. Jadi 5 log X dikali Y. Nah, seperti ini. Ya, maka dapatlah opsinya soal nomor 15 adalah yang E ya. Oke. Oke ya, jadi soal nomor 15 kita memanfaatkan terlebih dahulu pefaktoran dari A kuadrat kurang B kuadrat. Ya, ini perkalian sekawan. Nah, setelah itu kita sederhanakan, maka akan muncullah bentuk penjumlahan logaritma dengan bilangan dasar yang sama. Oke ya, kita lanjut ke soal berikut. Soal nomor 16. Ya, soal nomor 16. Nah, nomor 16 barulah muncul bentuk pengurangan logaritma. Jadi kita ingat kembali sifat yang tadi di awal ya. Jadi kalau kita punya A log B dikurang A log C, maka ini akan menjadi A log B dibagi C. Penjumlahan jadi perkalian, pengurangan jadi pembagian. Nah, ini sifat ini akan kita gunakan untuk menjawab soal nomor 16. Oke. Jadi ini kalau kita jawab ya, akan sama dengan, karena bilangan dasarnya sama-sama 3 ya, maka akan jadi 3 log 108 ya, 108 dibagi 4. Nah, seperti ini. Nah, 108 dibagi 4 ini sama dengan 54 bagi 2, 27 ya. 27. Nah, 3 log 27 kalau ini kita jadikan 3 pangkat, maka jadilah 3 log 3 pangkat 3 ya. Nah, maka hasilnya adalah ya, kita ingat kembali sifat A log A pangkat M, hasilnya M, maka ini jadi 3 log 3 pangkat 3, hasilnya adalah 3. Ya, jadi soal nomor 16 kita pilih opsinya yang C ya. Oke. Oke, jadi nomor 16 ini kita manfaatkan sifat pengurangan dua logaritma dengan bilangan dasar yang sama, gitu ya. Oke. Oke, itu soal nomor 16. Kita lanjut ke soal nomor berikut ya, soal nomor 17. Oke, soal nomor 17. Sama nih pengurangan juga ya. Jadi A log B dikurang A log C. Nah, ini akan menjadi A log B per C. Gitu ya. Nah, di soal nomor 17 ini kita lihat sama-sama 3 log. 3 log 2 dikurang 3 log 6. Maka dia akan menjadi 3 log 2 dibagi 6. Ya, 2 per 6. Nah, 2 per 6 bisa disederhanakan, masing-masing kita bagi 2 ya. Jadi bagi 2, maka dapatlah 1 per 3 gitu ya. Nah, kemudian 1 per 3, nah, karena di sini bilangan dasar 3, maka bisakah 1 per 3 kita jadikan 3 pangkat? Oke, ternyata bisa ya. 1 per 3 jadikan 3 pangkat min 1 ya. Dengan memanfaatkan sifat
A log A pangkat M hasilnya M, maka ini 3 log 3 pangkat min 1 hasilnya adalah min 1. Ya, maka untuk soal nomor 17 kita pilih opsinya yang C ya. Kita pilih opsinya yang C. Oke, ya, itu nomor 17 ya. Masih manfaatkan sifat pengurangan logaritma. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikut, soal nomor 18. Oke, nomor 18 manfaatkan sifat penjumlahan logaritma dan pengurangan ya, logaritma 5 log dikurang 5 log tambah 5 log. Oke. Karena bilang dasarnya ini sama, ya, bilang dasarnya sama, makanya langsung bisa jadikan satu nih, ya, satu logaritma. Ya, saya tulis kembali sifat yang digunakan adalah ada dua di sini, A log B tambah A log C. Nah, makanya akan menjadi perkalian A log B dikali C. Kemudian yang bagian pengurangan A log B dikurang A log C, ini akan menjadi A log pembagian ya B per C. Ya. Nah, maka soal nomor 18 ini bilang dasarnya sama-sama 5 jadi 5 log. Ya, pertama 75. Kemudian dikurang berarti dibagi oleh 24. Kemudian ditambah maka jadi perkalian dikali 8. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, di sini kita bisa menyederhanakan ya. 24 dengan 8 bisa disederhanakan menjadi 1, 24 jadi 3, gitu ya. Nah, maka jadi 75 per 3. 75 per 3 atau 75 bagi 3 adalah 25, gitu ya. Jadi jawabannya 5 log 25. Nah, 5 log 25, apakah bisa 25 jadikan 5 pangkat? Bisa ya, jadi 25 ini adalah 5 pangkat 2. Nah, kita ingat kembali sifat A log A pangkat M adalah M, maka 5 log 5 pangkat 2 hasilnya adalah 2. Ya, maka untuk soal nomor 18 ini kita pilih opsinya yang B ya. Oke, jadi di nomor 18 ini kita manfaatkan di awal menggunakan dua sifat logaritma. Yang pertama penjumlahan logaritma dengan bilang dasar yang sama dan pengurangan logaritma dengan bilang dasar yang sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikut ya, yakni soal nomor 19. Oke, kita diberikan log 2 sama dengan A. Berapa nilai log 10? Log 5, sorry. 10 log 5 maksudnya ya. Oke, kita nggak boleh melupakan keberadaan bilangan dasar 10 ya. Oke, jadi kita punya informasinya ya, ditulis kembali, diketahui ya 10 log 2 nah aslinya ya sama dengan A. Ditanya ya, ya 10 log 5. Oke. Kalau kita perhatikan berarti angka yang tersedia di soal angka 2 dan angka 10. Nah, 10 sudah ada. Nah, sini berarti kita jadikan 5 ini merupakan perkalian bilangan 2 dan 10. Atau perkalian bisa, pembagian bisa gitu ya. 5 kita jadikan perkalian dari angka-angka ini. Oke, jadi 10 log 5 ini bisa dijadikan 10 dibagi 1 per 2. Atau 10 per 2. Ya, jadi dimana jadikan 10 per 2, 10 bagi 2. Kita gunakan sifat baca dari kanan ke kiri. Tadi kita punya A log B dikurang A log C sama dengan A log ya, B per C. Oke, kita baca dari kanan ke kiri. A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Makanya menjadi 10 log 10 dikurang 10 log 2. Nah, ini. Sifat yang di awal ada A log A sama dengan 1. Nah, ini 10 log 10 sama dengan 1 gitu ya. Kurang 10 log 2. Nah, 10 sudah ada soal ya, sama dengan A. Ya, maka dapatlah bentuk log 5 nyatakan dalam bentuk A jadi 1 dikurang A ya. 1 dikurang A. Oke, nampaknya ini bukan X ya. Karena sini log 2 sama dengan A, maka di sini jawabannya sudah bentuk A. Jadi 1 log A, 1 dikurang A. Jadi ini A, ini A, ini A.
Ini 2A, ini A kuadrat. Oke ya. Maka kita pilih opsinya yang A ini, soal nomor 19. Oke ya, jadi soal nomor 19 kita manfaatkan rumus pengurangan logaritma, namun kita baca dari kanan ke kiri. Dan kita uraikan ya, yang tadi sederhana menjadi bentuknya sedikit agak kompleks ya, alif B dikurang alif C. Oke, itu soal nomor 19. Kita lanjut ya ke soal nomor 20. Oke, ya. Nomor 20 kita diberikan A lebih besar dari 1, B lebih besar dari 1. Ya, oke. Informasinya log A dikurang log B dikurang 2 sama dengan 0. Maka berapa nilai log B per A? Oke, log B per A. Oke, di sini kita punya bentuk ya. Coba kalau misalnya kita uraikan dulu yang ditanya ini. Yang ditanyakan log dari B per A. Kalau kita uraikan ya, dengan sifat tadi, jadi log B dikurang log A. Nah, berarti kita butuh ini, log B dikurang log A. Nah, sementara di soal diketahui log A dikurang log B dikurang 2 sama dengan 0. Log A dikurang log B dikurang 2 sama dengan 0. Kita butuhnya log B dikurang log A. Log B dikurang log A ini terbalik, log A dikurang log B. Maka mudah kita kali min 1 semua. Kali min 1 jadi minus log A. Kali min 1 jadi plus log B. Kali min 1 jadi plus 2 sama dengan 0. Maka ini bentuk bisa kita jadikan log B dikurang log A. Ya. Sama dengan 2 ini hilangkan. Ya. Kalau istilah anak sekarang dipindah ruas ya. Aslinya bukan pindah ruas tapi kiri kanan dikurang 2. Ya, dikurang 2 jadi 0, ini dikurang 2 jadi min 2. Ya, maka dapatlah log B dikurang log A sama dengan min 2. Maka jawaban kita juga sama, log B dikurang log A sama dengan minus 2. Ya gitu. Maka jawabannya untuk soal nomor 20 kita pilih opsi yang E ya. Tuh, jadi di sini kita manfaatkan informasi yang diberikan menjadi bentuk yang ditanya. Ya. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 21. Oke, soal nomor 21. Nah, nomor 21 ini kita manfaatkan sifat pengurangan dan penjualan logaritma ya. Jadi A log B tambah A log C. Ini jadi A log B kali C dan sifat pengurangan log dengan bilangan dasar yang sama. A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Oke, saya tulis kembali soalnya nih ya. Jadi P pertanyaannya log 3 dikurang P log 27 kuadrat ditambah P log 243. Oke, karena bilangan dasarnya sama maka kita bisa jadikan 1 jadi P log 3 ya, dikurang berarti dibagi ya, dibagi 27 pangkat 2 dikali 243. Nah, seperti ini. Oke, kita sederhanakan jadi P log ya. Ini 3 pangkat 1. 243 ini nilainya ada 3 pangkat 5. 27 oke ya, 27 ini kan 27 itu 3 pangkat 3 ya, kemudian dikuadratin jadi setara dengan 3 pangkat. Nah, pangkat-pangkatnya jadi perkalian jadi 3 pangkat 6 ya, makanya jadi 27 pangkat 2 3 pangkat 6. Oke ya. Nah, oke, saya pindah ke bagian kanan saja. Jadi sama dengan P log 3 pangkat 6 ya, 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 5, 3 pangkat 6 per 3 pangkat 6. Gitu ya. Jadi sama dengan P log 1 ya, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 6 sama dengan 1. Nah, log 1 dengan bilangan dasar yang memenuhi syarat bilangan dasar maka hasilnya 0. Ya, log 1 dengan bilangan dasar berapapun ya, asalkan bilangan dasar yang memenuhi syarat maka hasilnya adalah 0. Ya. Jadi untuk soal nomor 21 kita pilih opsinya yang A ya. Oke ya, jadi nomor 21 kita
masih di sifat penjumlahan dan pengurangan logaritma dengan bilangan dasar yang sama. Oke, kita menuju soal yang terakhir nih, soal nomor 22 gitu ya. Oke, seperti yang tadi saya tulis di awal, ini materi dasar dari logaritma ya. Kalau seandainya di sini paham, insya Allah untuk yang soal-soal berikutnya nanti jadi lebih mudah ya, karena konsepnya ada di sini. Oke, di nomor terakhir kita diberikan 2 log 5 sama dengan X. Pertanyaannya 2 log 0,625. Oke, kita akan nyatakan dalam bentuk 2 dan 5 ya, karena informasi diberikan bilangan yang tersedia 2 dan 5. Oke ya. Saya tulis kembali, pertanyaannya 2 log 0,625. Nah, ini jadi 2 log ya. 0,625 jadikan pecahan ya, 625 per 1000. Ini ya, per 1000. Nah, ini bisa dibagi berapa? Bisa dibagi masing-masing dengan dibagi 25 ya. Dibagi 25. Jadi 2 log dibagi 25. Bagi 25 adalah 25. Kemudian dibagi 25, ini 40 ya. Oke. Masih bisa dibagi lagi nih ya, dibagi 5. Jadi 2 log 25 bagi 5 5, 40 bagi 5 8. Oke ya, jadi 5 per 8 adalah 0,25 ya. Atau 0,625 sama dengan 5 per 8. Oke. Nah, bentuk pembagian ya, ingat lagi tadi A log B dikurang A log C. Nah, ini jadi A log B per C. Kita baca dari kanan ke kiri. Berarti kita uraikan jadi A log B dikurang A log C. Maka di sini 2 log 5 per 8 jadi 2 log 5 dikurang 2 log 8. Ya. Nah, 2 log 5 dikurang 2 log 8. 2 log 5 nilainya sudah ada. Ya, ini X. 2 log 8. Nah, 2 log 8, 8-nya kita jadikan 2, maka 2 pangkat 3. Maka menjadi jawabannya X dikurang. Nah, ingat kembali sifat A log A pangkat M, jawabannya M. Maka ini 2 log 2 pangkat 3, jawabannya adalah 3. Sehingga kita peroleh hasilnya 2 log 0,625 adalah X min 3. Maka kita pilih opsinya yang E. Ya. Oke ya, jadi untuk soal nomor 22 ini ya, kita harus pandai-pandai melihat ya. Kita log ditanya log, untuk soal seperti ini kita lihat angka yang tersedia dari yang ketahui 2 dan 5. Maka angka yang ditanya harus dijadikan perkalian atau mungkin pembagian dari bilangan yang diketahui ini 2 dan 5. Ya, jadikan perkalian atau pembagian bilangan-bilangan 2 dan 5 gitu ya. Ya. Dan jangan lupa juga sifat pengurangan dari logaritma. Oke, ya, jadi demikianlah ya untuk materi dasar logaritma kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada yang mau ditanya silakan.